Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadrian Januarsa dengan NIM 2311067. Perkenalkan, nama saya Tasri Zulfitriati dengan NIM 2311074. Perkenalkan, saya Emirpan Maulana Putra dengan NIM 2311071. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Isnaini dengan NIM 231001054. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fasya Aprilian dengan NIM 231001002. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum Computer Vision menggunakan OpenCV pada Python. Pada praktikum ini kami menggunakan VS Code yang dilengkapi dengan extension Jupyter dan Jupyter Notebook sehingga kode Python dapat dijalankan dalam bentuk shell seperti pada notebook. Pada bagian awal notebook, kita mulai dengan mengimport library OpenCV menggunakan perintah import cp2. Library OpenCV merupakan library open source yang banyak digunakan untuk pengolahan citra dan video dalam bidang computer vision. Setelah itu, kita menjalankan perintah cp.2 version. Selanjutnya kita menjalankan perintah cp.file. Perintah ini digunakan untuk melihat lokasi instalasi OpenCV pada sistem komputer. Nah, di situ sudah tertera lokasi instalasi OpenCV pada komputer kita. Setelah itu kita mulai membaca gambar menggunakan fungsi cp2.imread. Fungsi ini digunakan untuk mengambil file gambar dari folder penyimpanan dan memuatnya ke dalam program Python. Jadi untuk example gambar yang kita gunakan yaitu gambar lena.jpg. Gambar yang sudah dibaca kemudian disimpan dalam variabel bernama img atau image. Selanjutnya kita menjalankan perintah types image. Perintah ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari gambar tersebut. Hasilnya biasanya berupa numpy and array, yang berarti gambar direpresentasikan sebagai kumpulan nilai piksel. Kemudian selanjutnya kita menjalankan perintah img.save. Perintah ini digunakan untuk mengetahui dimensi gambar yang terdiri dari tinggi gambar, lebar gambar, jumlah channel warna. Jadi di sini terdapat untuk tinggi gambarnya sebesar 344, lebarnya 354 dan channelnya 3. Dimensi tersebut kemudian kita simpan dalam variabel height, width, and channels agar lebih mudah digunakan pada proses berikutnya. Setelah gambar berhasil dibaca, langkah berikutnya adalah memahami struktur gambar tersebut. Yang pertama, kita menghitung jumlah piksel pada gambar menggunakan operasi height kali width. Piksel merupakan unit terkecil dalam gambar digital yang menyimpan informasi warna. Selanjutnya, kita menggunakan img.nbytes untuk mengetahui ukuran data gambar dalam memori komputer. Nilai ini menunjukkan beberapa banyak bytes yang digunakan untuk menyimpan gambar tersebut. Kemudian, kita mengubah ukuran tersebut menjadi kilobytes dengan membagi nilai tersebut dengan 1024. Selain itu, kita juga menggunakan modul OS untuk mengetahui ukuran file gambar asli yang tersimpan di komputer. Hal ini dilakukan untuk membandingkan ukuran file asli dengan ukuran data gambar di memori. Selanjutnya, kita menggunakan img.ndim untuk mengetahui jumlah dimensi array gambar. Biasanya, gambar berwarna memiliki 3 dimensi karena memiliki 3 channel warna. Kita juga menggunakan img.min dalam kurung dan img.max dalam kurung untuk mengetahui nilai piksel minimum dan maksimum pada gambar. Dalam gambar digital, biasanya nilai piksel berada dalam rentang 0 sampai 255.
Yang terakhir, kita menggunakan img.size untuk mengetahui jumlah total elemen dalam array gambar. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita mulai menganalisis channel warna dalam sebuah gambar. Dalam OpenCV, urutan warna yang digunakan adalah BGR, yaitu blue, green, red. Setiap gambar sebenarnya tersusun dari array pixel, di mana setiap pixel memiliki nilai untuk masing-masing channel warna tersebut. Kita dapat mengakses masing-masing channel warna menggunakan index array. Contohnya di sini img 2,2,0. Jadi dibaca img semua baris, semua kolom, channel 0. Jadi untuk 0 ini digunakan untuk mengambil channel biru. Selanjutnya img semua baris, semua kolom, channel 1 untuk mengambil warna hijau. Selanjutnya img semua baris, semua kolom, channel 2 untuk warna merah. Selain itu, kita juga dapat melihat nilai warna pada pixel tertentu dengan menggunakan koordinat. Contohnya img 200 200. Jadi perintah ini akan menampilkan nilai warna pada pixel di posisi baris ke-200 dan kolom ke-200 yang berisi kombinasi nilai blue, green, dan red. Setelah memahami struktur pixel dan channel warna, selanjutnya kita mencoba menampilkan gambar menggunakan fungsi cp.imshow. Fungsi ini digunakan untuk membuka Windows baru yang menampilkan gambar yang telah dibaca sebelumnya. Kemudian kita menggunakan cp2.waitKey. Fungsi ini digunakan agar program menunggu input dari keyboard sehingga Windows gambar tidak langsung tertutup. Selanjutnya kita menggunakan cp2.destroyAllWindows. Jadi fungsi ini digunakan untuk menutup semua Windows yang dibuat oleh OpenCV. Di sini saya akan mencoba menjalankannya. Jadi ini adalah gambar yang muncul ketika saya menjalankannya. Saya akan mencoba menjalankan untuk gambar yang kedua. Seperti ini. Pada bagian ini, kita mencoba menampilkan gambar menggunakan library Matplotlib. Namun, terdapat perbedaan format warna antara OpenCV dan Matplotlib. OpenCV menggunakan format BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Oleh karena itu, kita perlu mengubah urutan warna terlebih dahulu sebelum menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Setelah itu, kita mencoba menampilkan channel warna tertentu. Misalnya, channel merah dengan mengambil layer warna merah dari gambar. Pada bagian ini juga ditunjukkan bagaimana OpenCV bekerja dengan library NumPy. NumPy atau Numerical Python digunakan untuk memanipulasi array yang merepresentasikan gambar. Dengan menggunakan NumPy, kita dapat melakukan berbagai operasi pada data gambar seperti mengambil bagian tertentu dari gambar atau memodifikasi nilai pixel.
Pada bagian terakhir, kita melakukan beberapa operasi lanjutan. Pertama, kita melakukan konversi warna menggunakan fungsi CV2 CVT Color. Fungsi ini digunakan untuk mengubah format warna gambar, misalnya dari BGR menjadi RGB. Selanjutnya, kita mencoba membaca dua gambar sekaligus dan menampilkannya dalam program. Kita juga menggunakan fungsi CV2 ImWrite. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan gambar ke dalam file baru pada komputer. Setelah itu, kita mencoba membaca video menggunakan fungsi CV2 Video Capture. Fungsi ini digunakan untuk membuka file video dan membaca frame video secara berurutan. Dalam video, setiap frame sebenarnya merupakan gambar yang ditampilkan secara berurutan dengan sangat cepat, sehingga terlihat seperti video yang bergerak. Pada bagian terakhir, kita mencoba mengakses webcam menggunakan CV2 Video Capture. Program akan mengambil frame dari kamera secara real-time dan menampilkannya pada layar. Kita juga dapat mengatur resolusi webcam menggunakan fungsi chapset untuk menentukan lebar dan tinggi frame video.